Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Apa saja indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada konsep hidrolisis garam? Yang pertama, menjelaskan proses pembentukan garam. Yang kedua, membedakan sifat-sifat garam. Yang ketiga, mengelompokkan garam berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir, menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya. Mari kita lihat satu persatu. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita pahami lebih jauh garam dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian sudah mengenal garam yang digunakan untuk memasak atau untuk makanan ya, yang bisa kita kenal dengan nama natrium klorida atau NaCl. Nah, Ibu akan memberikan contoh garam-garam lain yang ada di kehidupan kita. Nah, kalian sudah melakukan percobaan kan di rumah dengan menggunakan indikator bahan alam untuk menguji beberapa garam yang ada di sekitar kita. Nah, ini Ibu berikan contohnya ada pemutih pakaian atau biasa kita kenal dengan nama Baiklin. Di sana ada kandungan garam natrium hipoklorit atau NaOCl. Kemudian ada pupuk Zat yang terdiri dari bahan kimia amonium sulfat. Dan ada aluminium fosfat. Ini yang biasa digunakan untuk penjernihan air di PDAM ya. Oke, lebih jauh kita kenal apa sih sebenarnya garam itu. Garam adalah hasil reaksi netralisasi dari asam dan basa. Jadi kalau Ibu mereaksikan Ha, asam, BOH, basa, akan menjadi Ba, itu adalah garam, dan air. Jadi garam itu adalah produk yang terbentuk dari hasil reaksi netralisasi. Contohnya, Bu Nani punya HCl dan NaOH. Nah, kalau direaksikan akan membentuk NaCl dan H2O. Oke, ini adalah contoh dari proses pembentukan garam. Secara alamiah tentunya garam di laut terbentuk dengan sendirinya ya, karena berbagai proses yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi semua zat-zat yang terbentuk dari proses netralisasi asam ditambah basa itu dikatakan garam. Jadi tidak semata-mata sebagai garam dapur ya. Oke, kita lihat sekarang penentuan sifat-sifat garam. Nah, ini kalau percobaannya kita lakukan di laboratorium. Bu Nani punya tabung 1, 2, dan 3. Kemudian Bu Nani celupkan masing-masing kertas lakmus merah, kertas lakmus biru. Tabung 1 berisi NaCl, tabung 2 berisi CH3COONa, dan tabung ketiga berisi NH4Cl. Kita amati apa yang terjadi pada kertas lakmus. Hasilnya ternyata tabung 1, kertas lakmus merah maupun biru tidak mengalami perubahan. Sementara di tabung 2, kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru. Dan di tabung 3, sebaliknya, kertas lakmus birunya berubah jadi merah. Dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan sederhana bukan? Bahwa kalau yang kertas lakmusnya tidak berubah, dia bersifat netral. Kalau yang kertas lakmusnya berubah dari merah menjadi biru, maka dia bersifat basa. Kalau kertas lakmusnya berubah dari warna biru menjadi merah, maka dia bersifat asam. Nah, itu kesimpulan sementaranya. Jadi, ternyata garam itu nggak selalu netral ya, Bu. Walaupun reaksinya adalah reaksi netralisasi. Jadi, ada garam yang bersifat netral, ada yang asam, ada yang basa. Mari kita lihat apa sebenarnya hidrolisis garam itu. Kenapa kok sampai terjadi garam yang bersifat asam maupun basa? Nah, hidrolisis garam itu dari dua kata, hidro air, lisis penguraian. Maka hidrolisis diartikan sebagai reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan.
Jadi kationnya atau anionnya yang bereaksi dengan air ya, salah satunya. Atau bahkan boleh dua-duanya. Nah, hidrolisis garam itu menghasilkan asam atau basa pembentuk garam. Kemarin di LKPD kalian ibu buatkan tabel untuk mengetahui asam atau basa pembentuk garamnya. Biar kalian tahu dan bisa memprediksi apakah dia garam asam atau garam basa. Kemudian kation dan anion dari asam-asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Kenapa? Karena dia sudah terionisasi sempurna, maka semua molekulnya berubah menjadi ion-ion. Garam-garam yang tidak terhidrolisis, maka dia tidak ada kation maupun anion yang bereaksi dengan air. Nah, garam yang terhidrolisis sebagian itu jika salah satu kation atau anionnya bereaksi dengan air, namanya hidrolisis sebagian. Sedangkan garam yang terhidrolisis total atau sempurna jika kation atau anionnya dua-duanya bereaksi dengan air. Oke, kita lihat ringkasan sederhananya. Hidrolisis garam tadi ada dua ya, hidrolisis total dan hidrolisis parsial. Nah, kalian bisa pelajari mind map ini untuk lebih jauh. Ibu akan bahas satu persatu. Oke, mari kita lihat contoh. Ada asam pembentuk, basa pembentuk, sifat larutan, dan contohnya. Kalau asam pembentuknya bersifat kuat dan basanya kuat, maka larutan garamnya akan bersifat netral. Contohnya NaCl, K2SO4. Sebaliknya, kalau asam pembentuknya kuat, basanya lemah, maka dia bersifat asam. Contohnya NH4Cl dan seterusnya. Kemudian kalau asam pembentuknya lemah, basa pembentuknya kuat, maka dia bersifat basa. Contohnya CH3COONA. Nah, kalau asam pembentuknya maupun basa pembentuknya keduanya bersifat lemah, yang disebut dengan hidrolisis total, itu bergantung pada harga Ka dan Kb. Maka contohnya di sini adalah CH3COONH4 atau NH4 2 kali CO3. Nanti kita lebih jauh bagaimana bisa tahu sifat-sifat ini ya. Nah, kalian bandingkan dengan hasil percobaan kalian tabel ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke, sekarang kita lihat tadi macam-macam garam ya. Sekarang yang kita bahas yang garam netral dulu. Garam netral berarti dia tidak mengalami hidrolisis. Kedua-duanya baik asam maupun basa penyusunnya dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya Bu Naning punya KCl. Nah, KCl, nah ini perhatikan ya baik-baik ya. Ditambah H2O akan menjadi K+ dengan Cl-. H+ dan OH- tidak bereaksi, maka dia bersifat netral. Kemudian ada garam yang bersifat asam. Nah, ini garam asam itu kalau berasal dari asam kuat dan basa lemah, dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Garamnya bersifat asam. Ini contohnya NH4Cl ditambah H2O. NH4OH hasilnya ditambah H+ plus Cl-. Nah, di sini H+ lah yang menunjukkan bahwa dia bersifat asam. Nah, munculnya H+ ini. Jadi mana Bu hidrolisisnya? Ini hidrolisisnya. Kation NH4 plus ketemu dengan air akan menjadi NH4OH plus H+. Nah, H+ inilah yang menunjukkan bahwa dia bersifat asam. Oke, kita lihat garam yang bersifat basa. Kalau yang bersifat basa berarti garamnya basa kuat dan asamnya asam lemah. Dia terhidrolisis sebagian juga, garamnya bersifat basa. Contohnya, oke, kita lihat baik-baik ya. Contohnya ya. Nah, ada HCOONA ditambah H2O. HCONA, ini adalah anion sisa asam lemah. Kemudian Na-nya dari basa kuat, kation basa kuat. Maka kalau
bereaksi, yang HCOO-nya akan terhidrolisis menjadi HCOOH, kemudian ditambah OH-. Nah, OH- inilah yang menyebabkan garam-garam dari basa kuat dan asam lemah dia bersifat basa. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana dengan garam yang terhidrolisis total? Nah, garam yang terhidrolisis total kalau keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sifat garamnya bagaimana, Bu? Tergantung pada Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral. Jika Ka lebih besar Kb, maka garamnya bersifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka garamnya bersifat basa. Nah, ini ya. Jadi misalkan Bu Nani punya zat NO2, kedua-duanya mengalami hidrolisis menjadi ZnOH 2 kali dan HNO2. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat beberapa larutan berikut ya, ada Na2CO3, NaCN, NH4Cl, CH3COONa, dan KCl. Pasangan yang menunjukkan basa yang garam yang bersifat basa adalah, kita lihat Bu Nani sudah memberikan tanda checklist di sini. 1, 2, 4. Nah, maka yang bersifat basa ada di nomor 1 dan 2. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.